kami dari kelas S1 2C kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Al-Murdani, Magister Sains selaku dosen pengampu Kimia Organik Farmasi. Adapun anggota kelompok kami, Aisyah, Dwi Khofifah, Hefriza Putri, Mayang Utari, Nanang, Nurmaslina, dan Risa Riningsih. Berikut ini adalah topik-topik pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada reaksi sintesis ether Williamson, kemudian reaksi epoksidasi, reaksi hidrolisis ether dan epoksida, dan yang terakhir reaksi epoksida dengan nukleofil lainnya. Baiklah, kita masuk yang pertama yaitu reaksi sintesis ether Williamson atau cara pembuatan ether berdasarkan reaksi sintesis ether Williamson. Nah, untuk sintesis ether Williamson ini menggunakan prinsip reaksi-reaksi SN2. Yang pertama, yaitu minim halangan sterik. Yang kedua, nukleofil ataupun penyerangnya lebih berukuran besar daripada elektrofil. Dan yang ketiga, elektrofil tidak boleh aromatis. Selanjutnya, apa sih bahan-bahan dasar untuk pembuatan ether dalam reaksi sintesis ether Williamson ini? Nah, yang pertama yaitu sebuah alkohol aromatis atau alifatis. Sebuah alkohol aromatis bisa juga yang alifatis. Kemudian ada basa, bisa menggunakan NaH ataupun KH. Kemudian yang ketiga ada alkyl halida primer ataupun sekunder. Nah, untuk yang tersier tidak bisa karena menggunakan reaksi SN2. Selanjutnya yaitu pola reaksi dari sintesis ether Williamson ini. Nah, yang pertama kita mempunyai R. R ini biasanya bisa alkil ataupun aril. Kemudian diberi dengan basa NaH ini akan menghasilkan suatu garam aloksida. Selanjutnya kita reaksikan dengan alkyl halida yang ini dan akan menghasilkan suatu ether. Kemudian untuk mekanisme reaksinya di sini ada NaH di mana H-nya ini bermuatan negatif, maka dia akan mengambil H dari alkohol yang kemudian ikatannya naik ke atas, yang ini, sehingga bermuatan negatif. Kemudian akan menyerang C yang di sini yang mengikat halida. Halida ini bisa Cl, Br ataupun I. Dan nantinya akan memutus ikatannya. Nah, jadi ini akan putus, lalu kemudian terbentuklah ether. Nah, untuk contohnya, kita reaksikan ini dengan basa, kemudian juga bisa dengan alkyl halida, akan menghasilkan suatu ether. Yang ini ether. Selanjutnya pada fenol, karena fenol ini bersifat lebih asam dari alkohol alifatis, maka basa yang digunakan itu tidak sekuat NaH ataupun KH. Nah, bisa digunakan NaOH, Na2CO3 ataupun K2CO3. Bisa dilihat di sini. Nah, nanti Cl ini akan digantikan oleh OH yang ada di sini. Maka terbentuklah ether. Di sini direaksikan dengan basa, kemudian ditambahkan dengan alkyl halida. Jadi prinsipnya cukup dikasih basa dan alkyl halida maka akan terbentuk suatu ether. Selanjutnya kami akan membahas mengenai reaksi epoksidasi ataupun reaksi dari pembentukan epoksida. Epoksida mengandung cincin ether yang beranggota 3. Epoksida ini lebih reaktif dibandingkan ether lainnya yang dikarenakan ukuran cincinnya yang lebih kecil. Dalam IUPAC, penamaan epoksida disebut dengan oksirana. Epoksida sederhana sering disebut dengan etilena oksida. Nah, berikut struktur dari epoksida ataupun oksirana. Metode yang umum digunakan untuk mensintesis epoksida adalah reaksi alkena dengan asam peroksida dan pada umumnya dinamakan epoksidasi. Dalam reaksi ini, asam peroksida memberikan sebuah atom oksigen ke alkena. Berikut mekanismenya. Di sini ada alkena yang akan direaksikan dengan asam peroksida, yang mana atom oksigen yang ini akan berikatan dengan karbon yang berikatan rangkap pada alkena ini, yang akan membentuk cincin epoksida dan
menghasilkan produk samping berupa asam karboksilat. Kenapa asam karboksilat? Karena sebelumnya rumusnya itu kan RCOOH, dan karena O tadi sudah berikatan sehingga hasilnya itu RCOOH yang merupakan rumus dari asam karboksilat. Di sini juga ada contoh lainnya berupa 1,2,3 butena yang akan berikatan dengan atom oksigen, yang mana nanti atom oksigen ini akan berikatan pada karbon nomor 1 dan 2 dengan bantuan kloroforum akan menghasilkan cincin epoksida dan produk samping berupa asam karboksilat. Pada proses ini mekanismenya itu berlangsung dalam suatu waktu ataupun dalam satu tahap dalam waktu bersamaan. Nah, contoh lainnya di sini ada alkena direaksikan dengan asam metakloroperoksibenzoat, yang mana nanti O yang bereaksi itu O yang ini berikatan dengan karbon yang berikatan rangkap menghasilkan oksirana dan produk samping berupa asam metaklorobenzoat. Nah, asam peroksida yang lazim digunakan adalah asam peroksibenzoat, asam peroksiasetat, dan asam metakloroperoksibenzoat karena merupakan suatu padatan yang stabil. Alkena yang 3 atau substituen alkil lebih cepat bereaksi dengan asam peroksi, sedangkan alkena yang terminal bereaksi lebih lambat. Contoh lainnya di sini ada alkena berupa sikloheptena akan bereaksi dengan metakloroperoksi benzoic acid, yang mana O yang ini atom O akan bereaksi dengan karbon yang berikatan rangkap membentuk epoksi dengan hasil 1,2 epoksi 1,2 epoksi sikloheptana dengan produk samping berupa metaklorobenzoic acid. Reaksi sintesis 1,2 epoksi sikloheptana ini mereaksikan antara alkena berupa sikloheptena dengan asam peroksida yang biasa digunakan dalam reaksi, yaitu metakloroperoksibenzoic acid ataupun disingkat dengan MCPBA, yang menghasilkan epoksida berupa 1,2 epoksi sikloheptana dan asam karboksilat berupa metaklorobenzoic acid. Selanjutnya itu ada reaksi hidrolisis eter dan epoksida. Reaksi hidrolisis eter. Reaksi hidrolisis yang terjadi bila eter dididihkan dalam air yang mengandung asam, umumnya H2SO4, yang menghasilkan alkohol. Nah, di mana di bawah ini ada diethyl ether dan H2O, di mana H2SO4 ini sebagai mempercepat reaksi, di mana pada reaksi ini yang dihasilkan yaitu etanol. Pembukaan cincin epoksida dengan hidrolisis. Epoksida dapat dibelah dengan hidrolisis untuk menghasilkan trans 1,2-diol. 1,2-diol disebut juga visinaldiol atau visinal glikol. Reaksi dapat dibentuk sebelumnya dalam kondisi asam atau basa yang akan memberikan regioselektivitas yang sama yang telah dibahas sebelumnya. Baik, saya Hefila Putri. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan terkait materi kami, yaitu tentang hidrolisis epoksida. Nah, dalam kondisi asam berair, oksigen epoksida terprotonasi dan selanjutnya diserang oleh air nukleofilik. Nah, setelah deprotonasi untuk mereformasi katalis asam, produk 1,2-diol terbentuk. Nah, jika epoksida asimetris, nukleofil air yang masuk lebih disukai menyerang karbon epoksida yang lebih tersubstitusi. Nah, cincin epoksida dibuka dengan mekanisme seperti SN2 sehingga kedua gugus OH akan saling trans dalam produk. Nah, di sini untuk mekanismenya, nah di sini ada nukleofil air, di mana nanti nukleofil ini akan menyerang karbon yang ada di sini, sehingga rantai antara karbon dengan oksigen ini akan terputus, yang menyebabkan hidrogen akan terdorong ke atas. Nah, seperti ini. Kemudian di sini nukleofil air akan menyerang H yang ada di sini. Kemudian yang menyebabkan
ikatan H dan oksigen di sini akan terputus dan menghasilkan produk 1,2 propanadiol. Dan sinilah kedua gugus OH ini akan saling trans dalam produk. Nah, selanjutnya yaitu hidrolisis dasar. Nah, dalam kondisi basa berair, epoksida dibuka oleh serangan nukleofil hidroksida selama reaksi SN2. Oksigen epoksida membentuk alkoksida yang selanjutnya terprotonasi oleh air membentuk produk 1,2 diol. Dan jika epoksida asimetris, nukleofil hidroksida yang akan datang menyerang karbon epoksida yang kurang tersubstitusi. Karena reaksinya berlangsung dengan mekanisme SN2, maka dua gugus OH dalam produk akan saling trans satu sama lain. Ini merupakan reaksi umumnya. Untuk mekanismenya di sini, di mana ini epoksi dan ini nukleofilnya. Nukleofil hidroksida ini akan membuka epoksida ini dengan cara menyerang karbon yang ada di sini. Kemudian ikatan antara karbon dengan oksigen ini akan terputus sehingga menghasilkan atau membentuk alkoksida. Kemudian nukleofil ini akan menyerang hidrogen yang ada di sini sehingga ikatan antara hidrogen dengan oksigen terputus dan menghasilkan produk 1,2 diol. Nah, karena reaksinya berlangsung dengan mekanisme SN2, maka gugus OH ini akan saling trans satu sama lain. Penjelasan mengenai reaksi dengan nukleofilik lainnya. Reaksi substitusi epoksida. Nah, epoksida disintesis dengan mereaksikan alkena dengan asam peroksibenzoat. Nah, sebelum membahas reaksi epoksida ini memiliki cincin epoksida yaitu 60 derajat. Akibatnya, ikatan yang terdapat pada cincin tersebut tumpang tindihnya tidak akan maksimal karena cincin epoksida mengalami terikan karena kecilnya sudut tersebut. Nah, polaritas ikatan C dengan O bersama-sama terikan cincin ini mengakibatkan reaktivitas epoksida yang tinggi dibandingkan reaktivitas eter lainnya. Pembukaan cincin epoksida menghasilkan produk yang lebih stabil dan berenergi yang lebih rendah. Reaksi khas epoksida ialah reaksi pembukaan cincin yang dapat berlangsung baik pada suasana asam maupun basa. Reaksi ini dirujuk sebagai reaksi pemaksa pisahan berkatalis asam atau berkatalis basa. Berikut adalah contoh reaksi dalam basa, yaitu oksirana ditambah H2O dalam suasana basa, yaitu OH, akan menghasilkan 1,2 etanadiol. Yang kedua, oksirana ditambah CH3OH dalam suasana basa akan menghasilkan 2 metoksietanol. Kemudian dalam asam, oksirana ditambah H2O dalam asam akan menghasilkan 1,2 etanadiol. Contoh yang kedua, oksirana ditambah HCl dalam suasana asam akan menghasilkan 2 kloroetanol. Nah, dalam reaksi ini menggunakan mekanisme kerja SN2 di mana nantinya nukleofilik akan menyerang CH2 sehingga akan terjadi pemutusan ikatan antara CH dengan O sehingga akan terbentuk contohnya 2-kloroetanol ataupun 2-metoksietanol seperti pada reaksi yang telah dijelaskan tadi. Perkenalkan, nama saya Nanang. Saya akan menjelaskan tentang pemaksa pisahan berkatalis basa atau pemisahan cincin epoksida berkatalis basa. Nah, epoksida ini mengalami serangan SN2 oleh nukleofil seperti ion hidroksida dan alkoksida. SN2 ini merupakan salah satunya nukleofil kuat. Berikut ini tahap reaksinya antara etilene oksida dengan ion hidroksida dalam air dan dengan ion metoksida. Nah, SN2 ini memiliki sifatnya itu adalah dia tuh lebih mudah menyerang karbon yang berikatan primer daripada sekunder atau tersier. Maka di sini gugus OH merupakan salah satu
merupakan salah satu nukleofil kuat. Maka dia akan menyerang karbon ini. O memiliki elektron negatif sedangkan karbon ini memiliki muatan positif. Maka O ini akan menyerang karbon ini. Kenapa enggak sebelahnya? Nah, boleh juga sebelah kiri ini karena sama-sama ikatan primer. Maka O ini akan menyerang karbon di sini juga boleh. Di sini juga boleh. Maka terjadilah pemutusan. Kenapa O ini tidak menyerang ke atas? Nah, pasti kita akan bertanya kan. Nukleofil kuat ini memiliki sifat yaitu menyerang dari arah yang berlawanan dengan posisi gugus X. Gugus X-nya itu adalah O. Maka dia akan menyerang ke bawah. Maka hasilnya ini CH2O dan CH2OH. Dalam pelarut air, maka dia akan bereaksi juga dengan dalam pelarut air. O ini memiliki muatan negatif, sedangkan H ini memiliki muatan positif. Maka O ini memiliki kekurangan elektron, sedangkan H ini juga memiliki kelebihan elektron. Maka O ini akan menyerang gugus H. Terjadilah pemutusan gugus OH. Maka hasilnya adalah 1,2 etanadiol. Nah, ini terjadi hasilnya 1, etanadiol OH. Begitu juga di bawahnya. OHCH3 ini akan menyerang karbon sebelah kanan, juga bisa sebelah kiri. Maka terjadilah pemutusan cincin epoksida. Nah, setelah terjadi pemutusan cincin epoksida, maka akan bereaksi dengan pelarutnya HOCH3. Terus maka ini hasilnya. Terus CH3OH. Dalam pemaksa pisahan bagatalis basa, nukleofil menyerang karbon yang kurang terhalang, tepatnya seperti dinanti dari suatu serang SN2. Di mana sudah saya singgung bahwa nukleofil ini mudah menyerang pada ikatan primer daripada sekunder dan tersier. Nah, di bawahnya adalah nukleofil ini. Contohnya, di sebelah kanan ini memiliki ikatan primer, karbonnya berikatan primer, sedangkan ini memiliki ikatan sekunder. Artinya mana yang lebih mudah menyerang, sebelah kanan atau sebelah kiri? Pasti sebelah kanan. Karena apa? Karena dia memiliki tangan satu, contohnya, sedangkan sebelah kirinya memiliki tangan yang dua. Artinya peluang besarnya untuk menyerang itu adalah sebelah kanannya, karena lebih besar gitu peluang untuk menyerangnya, lebih besar arahnya untuk berlawan, arah untuk masuknya maksudnya. Maka di bawah ini contohnya, ini adalah NaOCH2CH3 dalam pelarut CH3CH2OH. Mulanya bereaksi dengan Na plus OCH2CH3. Maka dia akan menyerang mana? Di sini sebelah kanan ikatannya primer, karbonnya berikatan satu alkin. Di sini karbonnya memiliki alkinnya dua, ikatan sekunder. Mana yang lebih mudah menyerang? Pasti sebelah kanan, karena ini lebih besar peluang untuk menyerangnya daripada sebelah kiri ini. Maka terjadilah pemutusan epoksida, cincin epoksida. Maka kemudian setelah terjadi pemutusan cincin epoksida ini, maka bereaksi juga dengan pelarutnya CH3CH2OH. Maka OH ini akan menyerang di sini. Menyerang di sini, maka hasil dapatnya adalah CH3, CH2, CH2O, CH2, CH3. C ini berikatan dengan OH. Nah, reaksi epoksida pembukaan cincin ini, dimana kita ketahui bahwa epoksida memiliki cincin segitiga. Ini cincin segitiganya yang sangat terikat atau sekren sehingga mudah mengalami pembukaan cincin. Satunya contoh kita ambilnya adalah sintesis epoksida.
ya dimana dia tuh bereaksi dengan glikna. Maka epoksida ini maka hasil yang didapat itu adalah alkohol primer. Nukleofil kuat memiliki mekanisme terdorong analog SN2. SN2 ini merupakan nukleofil kuat. Bertindak sebagai pereaksi, dia itu mudah mengalami serangan secara langsung atau disebut juga dengan satu tahap elektrofilik pada epoksida atau pada yang lain tanpa harus menambahi katalis. Nah, di sini contoh ini RO kita ibaratnya sebagai basa menggunakan pelarut asam konjugasi. Maka RO ini akan menyerang gugus karbon sebelah kiri daripada kanan karena dia ini memiliki karbon berikatan sekunder daripada sebelah kiri ini memiliki ikatan primer. Nah, setelah terjadi bereaksi terjadilah pemutusan cincin epoksida. Terjadi pemutusan cincin epoksida, maka hasil yang didapat adalah LOCH2CHR. LO menyerang karbon epoksida yang berkurang tersubstitusi halangan setitik rendah. Di sini kita ketahui adalah bahwa RO akan menyerang sebelah kiri daripada sebelah kanan karena karbon ini ikatan karbon primer daripada karbon sekunder. Maka terjadilah pemutusan cincin epoksida. Setelah terjadi pemutusan cincin epoksida, RO ini akan berikatan dengan karbon ini dan akan bereaksi dengan pelarut dengan O, maka O ini akan menyerang gugus H. Maka ini hasilnya cincin epoksidanya adalah OH, di mana OH ini merupakan nukleofil kuat. Dia akan mudah menyerang sebelah kanan daripada sebelah ini. OH ini akan menyerang di sini. Maka terjadilah pemutusan cincin epoksida. Kemudian H2O ini akan menyerang gugus H2O karena O ini memiliki muatan negatif, sedangkan H ini memiliki O ini akan menyerang H ini, maka hasil dapat ini siklo. Ini ada cincin siklo, ini ada OH dan CH2OH. Selanjutnya di bawahnya ini juga terdapat cincin epoksida di mana sebelah kirinya akan berikatan dengan sebelah ikatan sekunder, sedangkan ini memiliki ikatan primer. Maka akan mudah mengalami penyerang di sini daripada sini. Setelah terjadinya penyerangan nukleofil ini pada karbon, maka terjadi pemutusan juga dalam pelarut ini C2H5OH. Maka O ini memiliki muatan negatif, ini memiliki muatan negatif, ini positif, maka hasil dapatnya adalah etoksi propana 2-ol. Begitu contoh di bawahnya, di mana CH3 CH2 3 MgBr terjadinya pemutusan, maka ini epoxidanya. Maka dalam pelarut H3O ini, maka hasil didapatkan adalah 1 heksanol. Baiklah, saya Mayang Utari akan melanjutkan pembahasan mengenai pemaksa pisahan berkatalis asam atau dikenal dengan pembukaan cincin epoksida dengan katalis asam, di mana pada larutan asam kita lihat pada gambar ini, maka akan terjadi protonasi sehingga nukleofilnya dapat menyerang, yaitu pada rantai karbon
di cincin epoksida dan akan terjadi pembukaan cincin epoksida. Nah, nukleofilnya itu ada contohnya air, alkohol, dan ion halida, di mana pada suasana asam ini akan berlangsung pada karbon yang lebih terhalang. Nah, pada contoh kita lihat di sini ada nukleofilnya yaitu Cl-, dia akan menyerang karbon yang lebih terhalang. Di sini hanya ada CH2 dan di sini ada CH3, sehingga yang diserangnya adalah karbon pada bagian yang ini. Nah, kemudian serangan nukleofil yang terjadi setelah protonasi tadi yaitu memilih karbon yang lebih positif, yaitu karbon yang lebih terhalang tadi. Kemudian, reaksi pemasangan epoksida mampu berisomeri geometrik. Ternyata hanya dijumpai produk trans. Jika reaksi itu lewat zat antara karbokation, maka pastilah dijumpai baik cis maupun trans. Nah, untuk mekanisme berkataliskan asam, contohnya di sini alkohol yang menyerang karbon epoksida yang kurang tersubstitusi jika karbonnya primer dan sekunder, dan jika karbonnya tersier maka akan menyerang epoksida yang lebih tersubstitusi. Kemudian, reaksi pembukaan cincin epoksida berkatalis asam yang pertama di sini dalam air, maka reaksi epoksidanya akan menghasilkan senyawa diol, di mana untuk mekanismenya pertama akan terjadi protonasi. Nah, tadi kan pada saat cincin epoksida bertemu dengan H, maka akan berikatan dengan oksigennya, sehingga oksigennya yang berikatan dengan H dan lepas. Lalu epoksida tadi akan diubah oleh asam menjadi epoksida yang terprotonasi. Nah, di sini epoksida yang telah terprotonasi lah yang akan diserang oleh nukleofil. Nah, di sini pun akan terjadi pembukaan cincin oleh air. Kemudian nantinya akan terjadi deprotonasi untuk menghasilkan senyawa diol, di mana dari 1,2 epoksi siklopentana akan dihasilkan transsiklopentana 1,2 diol. Untuk alkohol reaksinya pun hampir sama, namun hasilnya nanti setelah terjadi protonasi dan diserang oleh nukleofil, lantainya terbuka dan terjadi deprotonasi dan dihasilkan yaitu alkoksi alkohol, di mana pada 1,2 epoksi siklopentana akan dihasilkan trans 2-metoksi siklopentanol. Selanjutnya ada pembukaan cincin dengan ion halida, contohnya pada HX atau asam anhidrat, di mana epoksida dengan larutan asam halida ini akan menghasilkan senyawa halohidrin yang nantinya akan bereaksi dengan membentuk senyawa 1,2 halida, atau misalnya jika direaksikan dengan HI atau HBr akan dihasilkan 1,2 dihalida.